Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan sebelumnya. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan bagi Allah sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Seluruh yang ada di langit dan di bumi itu semuanya mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hajat. Mustahil Allah itu berhajat. Bahkan selainnya yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Allah menyuruh kita taat bukan karena Allah perlu berhajat dengan taat kita. Allah menyuruh kita sembahyang 5 waktu sehari semalam bukan karena Allah berhajat akan sembahyang kita itu, bukan. Taqaddas sajatuhu anil hajat. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada berhajat, karena tidak ada sangkut pautnya dengan kebesaran serta keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalinya taat dan perbuatan baik yang kita kerjakan itu akan kembali kepada kita sendiri. Di dalam hadis qudsi disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hamba-hambaku," ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, "jikalau orang yang pertama dari kalian seperti Nabi Adam sampai yang terakhir nanti hari kiamat, baik manusia dan jin semua itu seperti Nabi Muhammad, taatnya, takwanya kepada Allah, majada syai'a fi mulki syai', sedikit pun tidak akan menambah kebesaranku, keagunganku, kerajaanku," ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai hamba-hambaku," ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, "jikalau orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir nanti hari kiamat, manusianya semuanya jahatnya hatinya seperti Fir'aun, satu pun tidak mahu beriman kepada Allah, mana qasa zalika fil mulki syai'an, tidak akan sedikit pun mengurangi yang demikian itu daripada kemuliaan serta kerajaanku," ujar Allah. Nah, jadi artinya bahawa Allah tidak perlu sedikit pun taat kita, dan Allah tidak merasa lemah, tidak merasa hina kalau kita itu bermaksiat kepada Allah. Taqaddas sajatuhu anil hajat. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada berhajat, dan maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mengadakan, dan maha suci zat Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mungkin. Contohnya seperti kita ini, bisa diadakan Allah, bisa tidak diadakan Allah, karena Allah itu wajibul wujud, wajib ada pada akal kita. Tidak ada yang namanya tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maha suci zat Allah daripada serupa, baik menyerupai ataupun diserupai, tidak mirip dari siapa jua pun. Dan maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bersusun. Contohnya macam kita ini, ada tulang, ada daging, ada urat. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci daripada yang demikian itu. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada panca indera, dan maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa-apa yang Allah ciptakan. Bagi Allah tidak ada istilah tidak tahu. Maha suci Allah daripada lemah, dan maha suci sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada terpaksa. Maha suci sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada berubah. Contohnya seperti kita ini manusia, punya mata, penglihatan, semakin tua semakin kabur. Kalau Allah tidak seperti yang demikian. Maha suci Allah, dan maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada lupa, dan maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam sesuatu yang tidak patut, yang tidak layak dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, "Man zal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah yang mahu, nah ini Allah menyampaikan, siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya untuk kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang sangat mulia, yakni surga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hazil ayah targhibun nas bi an yunfiqu amwalahum bi nusratil Islam wal muslimin. Nah, ini ayat menggemarkan bagi kita manusia pada bahawa mereka infakkan hartanya untuk menolong Islam dan kaum muslimin. Misalnya kita menyumbang sesuatu untuk kepentingan umat Islam, berarti kita sedang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita membantu saudara kita muslim yang sedang kesusahan, berarti kita sedang meminjamkan kepada Allah. Nah, kenapa Allah menyebut dengan memberikan pinjaman? Kerana nanti akan Allah bayar balik dengan sesuatu yang lebih mulia, yakni surga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan pinjamannya tadi qardan hasana, dengan sesuatu pinjaman yang baik. Al-Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi menyampaikan kepada kita bahawa al-qardu la yakunu hasana hatta yajma'u safan asara. Pinjaman itu tidak akan menjadi baik kecuali dengan mencakup kepada 10 sifat. Bagaimana menyumbang yang baik itu sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sahaja 10 persyaratan itu? Yang pertama, awalu ayakuna minal halal. Yang kita sumbangkan itu, yang kita sedekahkan itu mesti daripada yang halal. Kalau yang haram itu jelas bukan sedekah yang baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib." Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Seperti kita membaca Al-Quran yang baik diterima oleh Allah, sembahyang yang baik diterima oleh Allah, puasa yang baik diterima oleh Allah, sedekah yang baik yang halal dan akan diterima oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca Al-Quran dengan asal-asalan, tidak punya adab, sembarangan, sembahyang kita asal-asalan, maka akan dikhawatirkan kita tidak diterima. Apalagi kita hendak menyumbang, kita sedekahkan daripada sesuatu yang haram, maka dikhawatirkan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakbalullahu salatan bighairi tuhurin wala salakatan min hululin. Orang yang tidak berwudu hendak sembahyang maka tidak sah solat. Dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil khianat, harta, duit yang didapatkan daripada hasil khianat seperti dosa, maksiat, maka jelas Allah tidak akan menerima sedekahnya. Wathani, kemudian yang kedua, ayyakuna min akrami ma yamlikuhu duna an yunfiqar radi. Bahawa yang diberikan itu adalah sesuatu yang mulia yang dia miliki, dan dia tidak menafkahkan yang rendah, yang hina yang dia punya. Artinya yang kita berikan ini termasuk yang mulia yang kita miliki. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, wa la tayammamul khabitha minhu yanfikun. Ujar Allah, jangan kamu menuju atau mencari yang jelek dinafkahkan. Beras yang tidak bagus dinafkahkan ke orang, disedekahkan ke orang. Nasi yang bekas, sisa disedekahkan. Nah itu jangan, itu tidak baik. Al-thalith, yang ketiga adalah bersegera dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menyampaikan bahawa jangan engkau tunda untuk bersedekah, bersegeralah dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi, yang keempat, antasrifa sedekah, engkau sedekahkan harta itu, engkau sedekahkan barang itu kepada orang-orang yang berhak, kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Jadi bersedekah itu yang pertama yang kita cari adalah ketakwaan orang yang bakal kita beri. Kadang-kadang kita tidak sampai berpikir ke situ, asal bagi sahaja kepada orang. Padahal kalau itu orangnya tidak penyembahyang, maka kurang sah. Nah, menerima itu mesti orang yang baik, bukan orang yang asal-asalan, apalagi orang yang sering melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Nah, ini kurang sah zakat yang kita berikan, sehingga lebih baiknya mesti kita usahakan orangnya itu adalah orang yang takwa kepada Allah, orang yang sembahyang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Nah, kalau kita bersedekah kepada orang yang takwa, contohnya dibelikannya makanan, kemudian dimakannya, dia bersyukur kepada Allah, badannya jadi sehat dan kuat. Lalu orang yang takwa itu menuntut ilmu, rajin beribadah, sembahyang, berarti kita sedang menolong atas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan jangan pula kita berani tolong menolong dalam hal dosa. Kita berikan sedekah kepada si fulan itu yang jelas-jelas melakukan perbuatan dosa dan maksiat, kemudian uang yang kita berikan itu dibelikannya arak, digunakannya ke arah dosa dan maksiat, jelas kita ini sedang menolong dirinya daripada melakukan perkara dosa dan maksiat itu. Nah, itu kalau kita kenal orangnya, kita tahu. Nah, kalau kita tidak tahu, tidak kenal, ya tidak menjadi masalah. Karena yang pertama takwa, kemudian yang kedua adalah keluarga dan siapapun yang memerlukan. Al-khamis, kemudian yang kelima adalah antakthuma sedekah ma'amkanat, bahwa engkau sembunyikan sedekah itu sekuasa engkau, sekemampuan engkau. Jangan hendak diumbar-umbar, apalagi sampai diceritakan ke orang banyak. Nah, kita boleh membuka sedekah, kita boleh sedekah di tengah-tengah orang banyak, tapi dengan syarat dan tujuannya untuk memberikan motivasi kepada orang lain untuk ikut juga bersedekah. Al-thadisu, kemudian yang keenam, an la tatba'aha manna wala azza, bahawa jangan sesekali engkau berani iringkan sedekah itu man dan azza. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu la yubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan pahala sedekah engkau itu dengan man dan adha. Sebagian para ulama menafsirkan man itu adalah merasa berjasa. Kita menolong orang, memberikan bantuan kepada orang, kemudian timbul di dalam hati kita merasa berjasa. Aku ini banyak berjasa dengannya, banyak ku tolong dia. Nah, kalau kita merasa yang demikian, berarti pahala sedekah kita habis. Manakala adha adalah penyakit, artinya kita memberikan kepada orang, menolong kepada orang, cuman kita mengucapkan kata-kata yang tidak nyaman. Kita ejek dia, kita hina dia. Contohnya kita menolong orang, kemudian kita berikan ucapan, engkau ni asyik menyusahkan dia. Nah, jangan kita melakukan demikian. Kalau hendak menolong orang, tolong saya, jangan hendak menyakiti hatinya. As-sabi, yang ketujuh, bahawa apa yang kita sedekahkan itu semata-mata kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. As-samin, yang kedelapan, kita merasa bahawa yang kita sumbangkan, yang kita sedekahkan itu sedikit, walaupun itu banyak jumlahnya. Kenapa? Karena yang demikian itu tidak sebanding dengan apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita ini. Al-thasi, yang kesembilan adalah yang kita sedekahkan itu yang paling kita cintai. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, lan tanalu birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Dan yang terakhir adalah bahawa engkau tidak melihat mulianya diri engkau karena diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersedekah, dan engkau tidak melihat hinanya orang yang engkau berikan sedekah itu. Demikianlah Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi